Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia ayah bunda, guru matematika SD ataupun yang lebih tinggi dari level itu, dan juga pemerhati matematika dan penyuka yang menyukai matematika. Kembali kita bertemu dengan saya Bang Erik dalam Mental Aritmatika Matematika Bang Erik level 5. Ya, di level 4 sudah disampaikan ya. Kalau kita review lagi level 4 posisinya itu adalah penjumlahan kosong, jadi 1 tambah berapa sama dengan 5 gitu ya. Itu dilatih terus menerus sampai akhirnya anak-anak ngerti konsep kosong itu. Nah, sekarang konsep kosong itu kita transformasikan menjadi konsep pengurangan. Nah, di level 5 ini kita bicara tentang pengurangan dengan tanda minus ya, tanda kurang gitu ya. Kalau kemarin masih di level 4 masih tanda plus kosong gitu ya. Sekarang tanda plusnya kita ganti dengan minus gitu ya. Nah, kembali Abang ingatkan ya, di konsep ini yang harus menjadi perhatian benar bahwa mengerjakan matematika Bang Erik, mental aritmatika matematika Bang Erik harus dalam kondisi yang menyenangkan ya. Jadi kalau misalnya tidak menyenangkan, dibuat suasana menyenangkan gitu ya. Jangan tidak diajarkan, tapi dibuat suasana menyenangkan gitu ya. Ya, anak-anak kalau misalnya itu diberikan makanan dulu lah apa gitu ya. Ya, pokoknya dia seneng lah poinnya gitu ya. Jadi kalau belajar matematika itu pasti poin yang menyenangkan. Kemudian kembali ingatkan ya, karena ini penting ya, Abang tidak ingin ada anak-anak kita di labeling ya, bodoh, salah ya. Tidak boleh. Jadi tidak boleh ada kata-kata itu terucap di dalam pengajaran matematika. Ya, sabar ya, kalau belum mengerti sabar. Ya, tidak boleh orang tua marah, guru marah, anak kita. Oke. Kemudian kalau ada salah cukup dilingkari, katakan tolong perbaiki ya, atau koreksi ya, nomor 5 ya, koreksi seperti itu. Kemudian di sini ada yang penting yaitu pengurangan kurang dari 10 dapat menggunakan jari ya. Pengurangan belasan atau 20 menggunakan prinsip pertukaran bukan prinsip peminjaman. Ya, oke, nanti Abang terangkan ya cara mengerjakannya di satu-satu ya. Ya, ini adalah buku matematika ya, matematika Bang Erik level 5, yaitu pengurangan baris angka 1 sampai 20 dan juga pengurangan 20 ya. Nah, di sini kalau kemarin tadi Abang sampaikan itu pengurangan kosong, penjumlahan kosong, sekarang langsung masuk konsep pengurangan. Jadi kalau 2 dikurang 1 berapa? Ya tentu gampang lah ya, anak-anak pasti bisa lah, 2 kurang 1 1 gitu ya. 4 kurang 2 2 itu pasti. Hitungan Abang sih, pengalaman Abang ini akan mudah dicerna gitu ya. Tetapi kalau memang belum bisa paham juga posisinya gitu ya, atau ini perlu ada pemanasan lah gitu ya, bisa pakai guna jari. Jadi misalnya 4 dikurang 2, 4 dikurang 2, 4 ini dikurang 2, 2. 4 dikurang 2, begini juga ya. 4 juga. Jadi kalau menggunakan jari ya posisinya. Tapi ini kembali, ini matematika Bang Erik ini sudah disusun pelan-pelan gitu ya. Jadi dari halaman pertama tuh sangat mudah ya. Kemudian ditambah 1 derajat, ditambah 1 langkah, ditambah 1 kesulitan ya di skop yang sama. Mudah-mudahan itu membuat suatu istilahnya pembelajaran matematika tidak menjadi seperti batu yang keras yang harus dipukul sekaligus hancur, enggak. Tapi kita sedikit-sedikit ya mencernanya, sedikit-sedikit mengajarkan pada anak kita gitu ya. Nah, ini sampai dengan penjumlahan 4 ya. Katakanlah ini juga ya 7 dikurang 6 ya 7 dikurang 6 ya 6 begini ya tinggal 1 gitu ya. Tapi kalau ajukan Abang, kalau misalnya anak-anak sudah terbiasa, ini akan lancar. Tapi biarkan saja, kalau dia pun sudah bisa dikerjakan aja. Karena yang kita ingin dapatkan adalah pengulangan. Nah, secara teori neuron yang Abang pahami, jadi kalau misalnya dia mengulang-ulang itu nanti neuron yang berkaitan dengan matematika akan saling nyambung ya, karena berulang-ulang akhirnya itu terjadi jembatan matematika yang lebih kuat seperti itu. Jadi pembiasaan pengulangan itu membuat jembatan matematika di otak kita, neuron kita akan jadi lebih tebal ya, lebih tebal lah seperti gitu ya, dan juga lebih panjang, jadi gampang untuk berkomunikasi dengan soal yang berikutnya gitu ya. Nah, ini sampai dengan 8 ya, 9 akhirnya 9 dikurang 2 sampai kita akhirnya kembali di level 10-nya ya, 10 dikurang 3 ini tentang penjumlahannya. Pengurangan pasangan 10 kurang 2. Nah, tadi kan kemarin sudah kita masukkannya konsep pasangan ya. Jadi kalau 10 kurang 2 ya 8, 2, 2, 4, 5, 9 dan seterusnya. Ini
otomatis anak-anak kita akan insya Allah akan hafal. Ya. Nah, kemudian setelah pengurangan 10, kemarin kan abang sampaikan kita konsep pasangan ya. Konsep pasangan itu berguna ketika kita mulai mengerjakan katakan level 11 atau level 12 lah, misalnya di level 12 seperti ini misalnya. Ya. Kita ambil contoh soal 12 kurang 4, gitu ya, 12 kurang 4. Jadi kalau selama ini kita 12 kurang 4, yang kalau 2 kurang 4 kan nggak bisa tuh ya, maka 2 pinjam 1 depannya, jadi 12 kurang 4. Setelah itu mundur 4 langkah, gitu ya, 12 kurang 4, jadi dari 12, 11, kemudian 10, terus kemudian 9, 8. Ya, jadi 4 ini kan 4-nya, jadi 4 langkah mundur, jadi 8. Seperti itu. Nah, di konsep kita tidak melakukan penghitungan mundur, ya. Kita melakukan namanya pertukaran. Nah, jadi 2 dikurang 4 kan tidak bisa, ya. Artinya sementara ini kita bilang nggak bisa 2 kurang 4 ya. Maka itu kita bertukar yang di depannya 10 dikurang 4. 10 dikurang 4, 4 itu pasangannya berapa? 6 kan? Maka 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi 12 itu adalah 4 itu pasangannya 6, ya, 4 pasangannya 6, 4 pasangannya 6 ditambah 2. Jadi 6 tambah 2 8. Kita misalnya 12 dikurang 9, misalnya soal yang ini nih, 12 kurang 9. Ya, 12 dikurang 9. 12 kurang 9. Kalau 12 kurang 9, ya, kan 12 dikurang 9 menghitungnya mundurnya banyak tuh kalau misalnya itu sampai 9. Wah, 12 mundurnya sampai 9 jari kan, posisinya kan berat tuh. Tapi sebenarnya gampang. 2 dikurang 9 kan tidak bisa. Maka 10, pinjaman di depan ini 10 kan ya. 10, ini depannya kan puluhan, 10 dikurang 9. Nah, tapi kita tidak bicara 10 kurang 9. 9 pasangannya berapa? Untuk jadi 10. 1. 1 tambah 2, 3. Biasanya begini malah nulisnya bisa begitu. 12 kurang 4. Ya. 4 pasangannya berapa? 6. 6 tambah 2, 8. Jadi menurut abang penulisan soal-soal seperti ini akan jadi lebih mudah. 12 kurang 3. 3 itu pasangannya 7. 7 tambah 2, 9. Seperti itu, ya. 12 kurang 7. 7 itu pasangannya 3. 3 tambah 2, 5. Gitu. Jadi dengan begitu kita akan banyak mengerjakan dengan sangat mudah karena matematikanya jadi pengurangan maksimum 10 gitu ya. Dan misalnya kalau 12 dikurang 10 ya 2 lah gitu ya, karena kan 10 pasangannya 0 ya. Jadi 2. 12 kurang 8, ini 2, 4. Ya, 12 kurang 6 nih 6, 8 gitu. Itu jadi secara teknis akan jauh lebih mudah karena kita konsepnya bukan lagi meminjam, tapi konsep kita adalah konsep kita menukar 10 nih, 10 ya, puluhan ditukar dengan satuan kurang 2 atau lebih 2 posisinya. 2 tambah 8 tambah 6, 8. Gitu. Nah, kalau 16 kurang 1 gimana? Ya 6 kan bisa dikurang 1 ya. Ya 6 kurang 1 ini bisa 15 posisinya. Karena ini nggak perlu ditukar. Tapi kalaupun mau ditukar posisinya kan jadi 9. 9 tambah 6, 15 juga. Ya, kalaupun ya misalnya konsepnya dipakai juga misalnya ya. Jadi 16 dikurang 1, 1 itu pasangannya 9 kan ya. Jadi 6 tambah 9 juga 15. Tapi dalam hal ini abang menyarankan itu tetap mengerjakan karena 16 dikurang 1, 6 bisa dikurang 1 ya 15 aja posisi karena nanti akan berguna seperti itu. Tapi kalau secara prinsip konsep ini masih bisa dipakai tidak salah gitu ya. Karena tadi 10 dikurang 6 ditukar ya 9 tambah 6 15 sama persis. Cuma kalau Bang Erik sampaikan baiknya tetap dengan menggunakan konsep karena 6 dikurang 1 masih bisa, maka ya langsung aja 6 kurang 1 15 seperti itu. Dan itu masih bisa dicerna oleh anak-anak kita, insya Allah seperti itu. Nah itu yang konsep uniknya di situ. Jadi tidak ada lagi kita ngitung mundur atau hitung maju dari 5 itu sampai 17. Nggak usah gitu ya. Kalau ini 17 dikurang 5 ya 12 otomatis ya. Tapi kalau 17 dikurang 9, ini kan 7 dikurang 9 nggak bisa. Berarti 1 ya, pasangannya 9-nya. 7 tambah 1, 8. Seperti itu. 17 dikurang 9, 1 juga nih 8. Jadi
pengurangan itu akan jauh lebih mudah dengan konsep seperti tadi ya. Seperti itu tadi maksud Abang gitu ya. Jadi dengan demikian kalau misalnya bisa dikurangi 7 kurang 2 kan bisa. Ya udah 15 posisinya. 15 ya. Tapi kalau misalnya seperti 17 kurang 8 nggak bisa, 7 dikurang 8 kan nggak bisa ya. Dan itu otomatis ya, di dalam memori anak itu tahu bahwa 8 lebih besar dari 7, sehingga 7 tidak bisa dikurangi 8. Ini konsepnya juga boleh digunakan, karena nanti berguna untuk konsep yang lanjutnya tentang negatif ya. Tetapi dalam hal ini 7 dikurang 8 nggak bisa, posisinya kita 82, 7 tambah 2, 9. Jadi 17 dikurang 8, 9. Lebih cepat ya, 17 dikurang 6, ya pokoknya 11 gitu ya, karena 17 dikurang 6 bisa. Ini nggak apa-apa juga, jadi kok soalnya melompat-lompat, enggak. Ya, karena kita juga memastikan anak tuh soal yang kemarin konsep itu berulang, ya ada sebagian yang terlihat katakanlah tidak ajab gitu ya, tapi sebenarnya untuk menguji mengulangi lagi konsepnya. Kalau 17 dikurang 5 nggak usah pakai pasangan, langsung aja 12 posisinya. Tapi kalau 17 dikurang 8, nah itu kan 7 kurang 8 nggak bisa tuh, maka pakailah konsep pasangan di situ ya. Berarti 8 pasangannya berapa? 2 tambah 7, 9. Seperti itu. Insya Allah itu di matematika Bang Erik level 5 ya, sampai 19 sampai 20 sebenarnya tadi Abang janjikan, dan itu konsepnya hampir sama. Ya. Kalau misalnya 20 dikurang 6, ya kan sini. 20 dikurang 6 posisinya. 6 itu kan 4 ya. 20 tadi kan kurang 1 nih. Ya, 20 kurang 1. Karena dipinjam 1 kan ya. Dikurang 1. Jadi tinggal 1 tambah 4, 14. Ya, 20 kurang 5, 5 pasangannya 5, kan 10. Masih ada 10 di sini ya, masih ada 1 berarti kan ya. Berarti ini 15. Seperti itu. Nah, ayah bunda posisi mengajarkan di level 20 sampai 5 jangan terlalu teknis ya. Karena konsepnya masih mudah dicerna untuk dihafal. Tapi secara teknis bisa diulangkan seperti itu. Tapi secara angka 20 kurang 4, kalau kita sudah terbiasa matematika kan nggak usah pakai hitungan juga kita tahu 20 kurang 4 tuh pasti 16 gitu ya. Karena sudah terbiasa. Nah, yang kita harapkan tuh anak-anak hafal gitu ya. Bukan menguasai teknisnya enggak, tapi mereka menghafal 20 dikurang 4 itu ya 16 otomatis, tidak perlu pakai angka. Tidak perlu dikasih teknisnya gitu ya 20. Tapi kalau misalnya mau diajarkan teknisnya boleh, tetapi yang diharapkan dari matematika barat level 5 tuh anak-anak itu bisa otomatis gitu ya. Jadi secara teknis 20 dikurang 4 ya, ini 1, ini berarti 6 ya, berarti 16 posisi. Tapi maksud Abang kalau misalnya yang objektifnya itu adalah ketika ditanya anak kita 20 kurang 4 berapa nak? 16. 20 kurang 3 berapa nak? 17. 20 kurang 7 berapa nak? 13. Itu berarti sudah menguasai level 5 dengan baik. Seperti itu. Ya, kembali ya. Jadi objektif dari matematika Bang Erik itu anak-anak secara mental aritmetik ketika ditanya bisa menjawab dengan mencongak. Mencongak itu artinya bisa menjawab dengan berpikir imajinatif ya. Seakan-akan papan tulis atau tangannya ada di depan, padahal dia tidak seperti itu. Seperti itu ya. Demikian Abang sampaikan, dan untuk level 5 kembali bisa di-download di link di bawah ini. Ya. Ada 7 versi juga ya, silakan di-download 1 atau mau 7 juga boleh, dan untuk pengerjaannya Abang sarankan hanya 1 saja. Kalau sudah menguasai level 5 tadi ya, ujinya adalah ditanya. Nah, ujinya tanya 19 kurang 4 berapa gitu ya. Kalau dia bisa jawab 19 kurang 4, 15 gitu ya. Terus kemudian 17 kurang 8 berapa? 17 kurang 8, 9 gitu ya posisinya. Menurut Abang itu sudah menguasai level 5 dengan baik. Seperti itu. Kembali tidak usah buru-buru. Wah, udah level 1 tapi belum level 5 belum tek nih, belum mantep. Langsung ke level 6. Enggak perlu ya. Santai saja untuk anak-anak kita kerjakannya gitu ya. Diulang dan juga jadi paksa. Nah, ayah bunda bisa ngasih pertanyaan selingan dengan cara gitu untuk menguji apakah level 5 sudah dikuasai atau belum. Tapi kalau sudah dikuasai berarti oke, alhamdulillah kita tutup level 5, nanti kita ke level 6. Tapi kalau belum gitu ya, masih nggak confident, sebaiknya diulangi lagi. Seperti itu ya, sampai benar-benar menguasai dengan baik. Ya, dia nyaman dengan angka. Jadi kalau ditanya berapa 15 dikurang 9, wah 15 kurang 9, 6, nah gitu, berarti dia udah nyaman gitu ya. Berapa lagi misalnya 11 kurang 4, 7, seperti itu, dia nyaman, seperti itu ya. Tapi tadi kembali, kalau misalnya secara teknis yang digunakan di level ini adalah kalau 11 dikurang 7, 7 pasangannya 3,
tambah 1, 4. Itu mekanisme itu yang diajarkan sehingga di kepalanya terjadi mekanisme pasangan seperti itu, dan itu akan lebih mudah, lebih cepat mengajarkannya. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.